Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Polisi tangkap 9 orang yang terlibat dalam penembakan pria di tempat hiburan malam di Samarinda. Areal tambang kawasan Kutai Timur didatangi orang utan. Kalimantan masuk zona merah orang utan. Tangis haru warnai pelepasan jemaah calon haji asal Balikpapan. Senin pagi, suasana haru mewarnai keberangkatan jemaah calon haji 2025 asal Balikpapan di Islamic Center saat pelepasan para jemaah. Kepala Kemenak Balikpapan menyebut total sebanyak 356 jemaah calon haji yang diberangkatkan di kloter pertama ini. Dari jumlah tersebut, petugas yang mendampingi hanya ada 4 orang. Jumlah ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya karena pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah pendamping. Tentunya tahun ini sebagaimana kondisi ketentuan Arab Saudi bahwa memang ada pembatasan petugas, sehingga yang biasanya jumlah petugas itu adalah 5 orang yang terdiri dari ketua kloter, bimbing ibadah, 1 dokter dan 2 tenaga kesehatan perawat. Di tahun ini, musim tahunan ini, karena adanya pembatasan kuota petugas, sehingga tahun ini kloter kita akan didampingi hanya 4 petugas. Sementara salah satu jemaah calon haji mengaku dirinya berangkat untuk menggantikan orang tuanya yang kini sakit. Padahal orang tuanya telah menunggu giliran untuk berangkat ke Tanah Suci selama 15 tahun. Papa itu pertama daftar di 2010 per 2011, jadi nunggunya udah sekitar hampir 15 tahun. Langsung Usia 20 tahun. Harapannya sih bisa dijadiin amal yang baik ya, karena kan ini masih muda banget, kan kita nggak tahu ke depannya bisa haji lagi apa enggak, dan nunggunya lama, jadi semoga bisa dimaksimalkan di usia muda yang masih muda juga. Jemaah calon haji 2025 asal Balikpapan yang dilepas dari Islamic Center ini selanjutnya akan masuk ke asrama haji Batakan. Rencananya, para jemaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Rabu dini hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu jemaah calon haji kloter 1 asal Balikpapan ini tiba di asrama haji Batakan Senin siang. Kedatangan mereka disambut alunan hadrah membuat suasananya menjadi meriah. Para jemaah yang datang ini diperiksa barang bawaan termasuk kesehatannya. Itu dilakukan untuk memastikan semuanya dalam keadaan aman dan lancar. Meski prosesnya berjalan lancar, Kepala Kemenak Balikpapan mengingatkan para jemaah untuk mewaspadai kondisi cuaca di Tanah Suci. Peringatan tersebut disampaikan karena cuaca di Tanah Suci saat siang hari mencapai 40 derajat Celcius. Terkait dengan cuaca sendiri, sementara informasinya adalah cuaca di Arab Saudi di kota 2 tempat suci ini bersekitar 40-an derajat. Tentu dari pengalaman tahun lalu situasinya
tahun lalu lebih panas daripada tahun ini. Tapi kita tidak tahu ya. Semua jamaah dengan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini sudah mendapatkan pembekalan baik secara literasi mereka, edukasi mereka juga kepada penanggulangan. Dan mereka sejak di asrama haji ini mereka juga telah diberikan paket dari Dinas Kesehatan, dari Kesehatan Indonesia berupa baik itu masker, kemudian obat-obatan juga yang paling penting mereka dibekali dengan oralit sebagai untuk menghindarkan mereka daripada dehidrasi. Usai diperiksa kelengkapan dan kesehatannya, para jemaah dipersilahkan untuk istirahat dan selanjutnya menantikan jadwal penerbangan. Sesuai jadwalnya, para jemaah akan diberangkatkan ke Tanah Suci Rabu dini hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur telah mempersiapkan pemberangkatan jemaah calon haji. Untuk tahun ini, sebanyak 183 jemaah calon haji yang bakal diberangkatkan dari Kutai Timur. Para jemaah ini akan didampingi 4 petugas haji, terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, dan TPHD Kutim. Untuk jemaah Kutai Timur ini, mereka akan masuk ke dalam kelompok terbang atau kloter 4 gelombang 1. Nantinya para jemaah akan diberangkatkan bersama jemaah asal Berau dan Samarinda. Pihak Kemenak menyatakan, khusus untuk kloter ini, jemaah yang diberangkatkan didominasi kalangan lansia. Meski begitu, kondisi kesehatannya terpantau baik. Haji, alhamdulillah jamaah haji yang akan diberangkatkan itu tentunya sudah istita'ah, memiliki kesehatan, kemampuan, sehingga kita bisa memberangkatkan walaupun tahun ini jamaah haji kita banyak yang lansia, akan tetapi sampai saat ini jamaah haji kita masih diberangkatkan istita'ah dan siap untuk diberangkatkan. Terkait administrasi kita sudah siap juga. Sesuai rencana, jemaah Kutim ini akan dilepas dari Masjid Al-Faruq Bukit Pelangi Sangatta pada 9 Mei malam. Selanjutnya akan menuju embarkasi Balikpapan dan pada 11 Mei 2025 diberangkatkan ke Tanah Suci. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.